Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala melanjutkan pembahasan dalam beberapa minggu yang lalu. Karena sempat break 2 minggu atau 2 malam Selasa, yaitu masih membahas tentang maksiatnya hati. Fa mim ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu mim makrillahi ta'ala. Kemarin maksiatnya hati yang pertama adalah ragu atas kekuasaannya Allah. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua apa kemarin? Ngamanaken atau tidak punya rasa khawatir, ya, tidak takut atas azab-azabnya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, wal qanutu lan megot min rahmatillahi ta'ala, saking rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang yang mutus dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa dikatakan orang yang putus asa, ya, orang yang putus asa itu termasuk maksiatnya hati, merasa bahwa sudah banyak ibadah, sudah banyak zikir, sudah banyak wirid, dan juga sudah banyak berdoa, tapi kok belum dikasih-kasih aja terus. Akhirnya dalam hatinya berbunyi seolah-olah malas berdoa, malas beribadah, malas zikir, malas wirid. Berapa tahun saya ibadah, berapa tahun saya zikir, berapa tahun saya wirid, dan berapa tahun saya berdoa, tapi belum dikasih-kasih, sehingga malas berdoa. Kalau di dalam hikam itu diterangkan bahwa suudzon sama Allah, ya, berprasangka buruk sama Allah karena banyaknya ibadah, banyaknya amal, banyaknya doa belum dikabul-kabulkan. Itu termasuk maksiatnya hati, ya, orang yang putus asa, sehingga akhirnya apa? Akhirnya malas berdoa, malas ibadah, malas wirid, malas zikir. Dan juga prasangka buruk itu muncul seolah-olah kita mau bertobat, mau berbuat baik, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Ada kalanya kan saya seperti ini. Ngapain kamu kayak gitu? Belum tentu ibadah kamu kayak gitu tuh diterima oleh Allah. Apalagi ibadah nggak tahu
syarat rukunnya asal jungkir balik saja. Ya kan? Ada juga yang merasa bahwa saking besarnya putus asa, saking besarnya suudzon sama Allah, selalu dihantui keraguan-keraguan. Apakah sholatku ini diterima oleh Allah atau tidak ya? Apakah sholawatku itu sampai kanjeng Nabi atau tidak? Apakah ibadahku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Apakah doaku ini dijawab oleh Allah, diijabah oleh Allah atau tidak? Ini kadang muncul di dalam hati kita, maka itu disebut maksiatnya hati. Kadang kita tidak sadar bahwa Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Rahim. Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa manusia. Sekecil dan sebesar apapun dosa-dosa kita, asal kita mau bertobat dan beristighfar kepada Allah, mesti diampuni. Enggak usah ragu. Keraguan-keraguan yang semacam itu yang dinamakan maksiatnya hati. Apalagi orang torikoh, orang yang sudah menggeliputi tentang hakikat. Enggak usah kecil hati. Ya, ibadahmu itu tidak akan sia-sia di mata Allah. Wiridanmu itu tidak akan sia-sia di mata Allah. Amalmu itu juga tidak akan sia-sia di mata Allah. Bahkan doa-doamu itu juga tidak akan yang sia-sia di mata Allah. Kita harus yakin, dengan hakul yakin doa kita akan diterima oleh Allah. Ibadah kita akan diterima oleh Allah. Permintaan kita akan diijabah oleh Allah. Cuman kalau mengenai doa, terijabahnya doa kita itu fi waktin aradallah, di dalam waktu yang ditentukan oleh Allah. Bisa juga Allah mengabulkan hari ini, atau spontan ketika kita berdoa langsung dikasih oleh Allah. Bisa juga dikabulkan besok, bisa juga dikabulkan lusa, dan seterusnya. Bisa juga dikasihkan nanti di dunia, bisa juga nanti dikasihkan di akhirat. Apalagi yang pernah kita sampaikan dalam satu hadis itu, doa kita itu mesti akan diijabah oleh Allah 100%. Ya. Namun yang 70% diberikan di akhirat. Yang 30% diberikan di dunia. Itu pun yang 30% dikabulkan oleh Allah di dunia itu masih dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kalanya dikasihkan spontan. Ada kalanya dikasihkan dicicil. Maka Allah juga kadang-kalanya mencicil terkabulnya doa kita ini, sebagaimana kita nyicil angsuran, ya kan? Makanya kita berbuat atau melakukan pencicilan dalam sesuatu itu juga mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa juga doa kita itu digadaikan. Nah, ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maksiat-maksiat hati yang semacam itu kita hendaknya latihan untuk dihindari, untuk dikurangi, untuk disingkirkan. Ya, jangan sampai kita selalu dihantui dengan hal-hal yang semacam itu. Ya, khawatir kalau doa kita nggak dikabulkan. Ya, akhirnya kita malas berdoa. Ya, kemudian khawatir kita sholat kita nggak diterima oleh Allah, akhirnya kita tidak sholat. Ya. Khawatir kita sholawat kita itu nggak diterima oleh Allah, akhirnya kita malas sholawat. Begitu juga seterusnya. Nah, maka bahasanya kita harus optimis, ya, jangan pesimis, harus optimis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhir-akhir ini juga sering bermunculan di antara saudara-saudara kita ataupun kawan-kawan kita yang sering terjadi hal yang semacam itu. Dalam hati tiba-tiba keluar itu unek-unek atau kerentak atau getaran yang berapa lama kita melaksanakan kegiatan sholawat, baik itu sholawat Jibril maupun sholawat Nariyah. Yang sholawat Nariyah itu setiap malam Rabu kita baca 4.444. Yang malam Jumat kita melaksanakan sholawat Jibril itu sebanyak 10
10.000. Tapi kok masih kayak gini-gini aja terus ya. Nah, akhirnya dengan keraguan, kurang yakinnya kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, akhirnya pengaruh daripada doa kita. Doa kita akhirnya dihambat-hambat oleh Allah. Ya, disendat-sendat, dicicil-cicil sedikit-sedikit dikasihkan. Maka kita harus optimis. Kita harus optimis. Jangan sampai qunut min rahmatillah. Artinya putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keputusasaan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu dampak negatifnya itu di dalam diri kita. Malas ibadah, malas dzikir, malas wirid, malas bersolawat, bahkan malas berdoa. Ya. Bahkan juga malas melaksanakan sholat. Karena merasa bahwa dirinya itu sudah banyak ibadah, banyak sholawat, banyak berdoa, dan bahkan banyak melaksanakan sholat. Bukan hanya sholat 5 waktu, kadang rawatibnya juga dilaksanakan, sholat duhanya dilaksanakan, kemudian sholat malamnya juga tidak pernah ditinggalkan. Ya. Akan tetapi begitu kelihatan banyaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ternyata kita pengen berharap daripada pahala-pahala ataupun ganjaran-ganjaran ataupun imbal balik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan rezeki, sehingga saat itu juga belum diberikan oleh Allah, belum diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah. Akhirnya kita putus asa, tidak mau berdoa, tidak mau sholat, tidak mau amal, tidak mau sedekah, dan seterusnya. Nah, maka itu termasuk bagian daripada maksiatnya hati. Di sini diterangkan bahwa orang yang putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini supaya tidak putus asa, maka harus kita bekali, ya, kita bekali di dalam diri kita sebuah ilmu, bahwa kita harus yakin, kita harus optimis, ya. Tadi yang saya katakan, tidak ada yang sia-sia ibadahmu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa saja. Apalagi sampai bakas-bakas tentang surga dan neraka. Walah. Seolah-olah kita ini kan khawatir kalau sholat kita tidak diterima terus akhirnya masuk neraka. Khawatir kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Jangan-jangan kita ibadah kayak gini nanti masuk neraka. Jangan-jangan sedekah kita ditolak oleh Allah. Jangan-jangan sholat kita nggak diterima oleh Allah. Jangan-jangan doa kita nggak dijawab oleh Allah. Jangan-jangan sholawat kita juga tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan dan jangan-jangan tersebut itu mengakibatkan di dalam hati kita itu tidak pesimis terhadap Allah Subhanahu, tidak optimis terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, justru akan menimbulkan sifat pesimis. Nah, sifat pesimis ini itu kalau tadi diterangkan di dalam kitab Hikam, itu selalu mempunyai suudzon atau berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Torekoh kita itu diajarkan kita harus optimis terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dzikir kita, wirid kita, bahkan ngaji kita, ya. Ini mesti diterima oleh Allah. Jangan bilang tidak mesti. Ya. Nanti pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bilang tidak mesti. Karena apa? Karena Allah akan menerima tobat seseorang, Allah akan menerima ibadah seseorang, dan Allah itu tidak selalu ekstrim. Ya, sifat rahmatnya Allah itu luar biasa. Sifat rahmannya Allah juga luar biasa. Ya, sifat ghafurnya Allah juga luar biasa. Sekecil dan sebesar apapun dosa kita, asal kita mau minta ampun terhadap Allah, beristighfar kepada Allah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sekecil apapun dan sebesar apapun amal ibadah kita terhadap Allah,
maka amal ibadah tersebut akan diterima oleh Allah. Ini cara untuk menghindari daripada keputusasaan kita terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sikit-sikit salah, sikit-sikit salah. Sehingga saking sikit-sikitnya salah, orang senangnya itu cuma menyalahkan orang terus. Ya. Menyalahkan orang lain. Maka mencari-cari kesalahan kita tujuannya adalah agar supaya kita semangat untuk menuju kepada Allah, agar bisa taqarruban ilallah. Karena itu tidak panjang lebar ya, yang disampaikan hanya satu persatu daripada sifat ataupun maksiat-maksiatnya hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.